Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Arema FC resmi datangkan Gabriel Silva. Arema FC kini dikabarkan mendatangkan sayap kiri asal Brazil Gabriel Silva untuk bursa transfer paruh musim. Gabriel Silva sudah dalam perjalanan ke Indonesia. Di musim lalu, Gabriel Silva membela Trengganu FC, klub serumpun Liga Indonesia yakni Liga Malaysia. Dilihat dari instastory Instagram pribadi miliknya, memang sang pemain lagi perjalanan ke Indonesia. Dan dari sumber lain ada yang mengatakan sang pemain sudah mencapai kesepakatan kontrak dengan Arema FC. Rumor kedatangannya juga membuat sejumlah klub-klub memberitakan atau akun media sosial lain memberitakan. Opsi kedatangan Gabriel Silva ke Arema FC pun sangat terbuka lebar. Saat ini Gabriel Silva berposisi tanpa klub setelah dilepas pada 1 Januari 2026 oleh Trengganu FC. Pemain berusia 28 tahun ini telah memainkan 11 laga dalam musim ini dengan Trengganu FC. Total 12 pertandingan klubnya. 10 kali ia ditunjuk sebagai starting 11. Ia juga berkontribusi dalam 3 gol dan 1 assist musim ini. Menang dramatis, mental pemain Arema FC dapat pujian. Arema FC meraih kemenangan setelah tertinggal lebih dulu 0-1 dari Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. 2 gol Singo Edan bahkan tercipta pada masa injury time babak kedua. Marcos Santos menyebut pertandingan ini sulit karena Persik tampil dengan permainan terbaik dan bahkan mencetak gol lebih dahulu. Marcos mengapresiasi upaya para pemain dalam membantu tim mendulang 3 poin. Kemenangan ini memutus catatan 6 pertandingan tanpa pernah menang di Kanjuruhan. Apa yang kami lakukan dan dapatkan kami persembahkan untuk Aremania, kata Marcos Santos. Sedangkan pemain Arema FC Julian Guevara bahagia bisa membantu tim menang. Apalagi 3 poin ini menghentikan catatan buruk tak pernah menang melawan Persik Kediri dalam 4 laga sebelumnya. Sering kalah duel udara, Tavares evaluasi bek Persebaya. Menang duel udara hanya 40% menjadi catatan serius Perseba Surabaya di tengah ambisi bersaing pada Super League 2025-2026. Dari kondisi itu, 6 pemain jangkung di era Bernardo Tavares kini disiapkan sebagai senjata utama untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Perseba Surabaya terus menatapkan persiapan menghadapi kompetisi musim baru dengan memperkuat komposisi tim secara bertahap. Fokus pembenahan Bernardo Tavares diarahkan pada sektor yang selama ini masih rapuh, terutama dalam situasi bola mati dan duel udara. Pelatih asal Portugal itu menilai keseimbangan komposisi pemain menjadi kunci agar Persebaya mampu bersaing di papan atas. Kombinasi postur tinggi dan kecepatan dinilai penting untuk menjawab karakter sepak bola Indonesia yang keras. Di Indonesia banyak gol tercipta dari bola mati. Kami butuh pemain tinggi untuk duel udara dan bertahan, serta pemain cepat untuk membangun serangan, tambah Bernardo Tavares mengatakan. Persebaya ingin pinjam Dimas Derajat dari Persib. Satu nama pemain berlabel Timnas Indonesia tengah dikaitkan dengan Persebaya, yaitu Dimas Derajat. Nama striker milik Persib Bandung itu disebut masuk radar belanja baju hijau jelang musim kompetisi berikutnya. Meski status kontraknya masih terbilang rumit, untuk saat ini Dimas Derajat masih terikat kontrak bersama Persib Bandung hingga 30 Juni 2027 dan saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Malut United sampai Juni 2026. Selain masih berstatus pemain pinjaman di Malut United, kontrak induknya bersama Persib juga masih berjalan panjang. Artinya, jika Persebaya serius mendekati sang pemain, negosiasi wajib melibatkan Persib Bandung juga. Persija kecam aksi rasisme kepada Ala 05. Persija mengecam keras aksi rasialisme yang diterima Ala 05 usai laga kontra Persib Bandung Minggu 11 Januari. Melalui kolom komentar di akun Instagram sang pemain. Melalui keterangan resmi klub, Persija menilai perilaku tidak terpuji tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya tidak memiliki tempat dalam sepak bola. Terlebih di Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman dan persatuan. Persija sangat kecewa karena tindakan memalukan seperti ini masih terus berulang. Rasisme bukan sekedar guyon, bukan pula untuk dijadikan ekspresi emosi sesaat.
Rasisme adalah kekerasan verbal yang melukai martabat seseorang. Sebelumnya Alano pun telah bersuara terkait tindakan rasis yang diterimanya. Saya bangga dengan siapa diri saya bangga dengan apa yang telah saya capai. Tindakan rasisme ini justru menunjukkan seberapa jauh saya telah bertumbuh dari titik awal saya berasal. Pohon yang berbuah lebat adalah pohon yang paling sering dilempari batu. Kini saatnya kembali bekerja dan melanjutkan perjalanan kami. Jalan masih panjang, kami akan terus berjuang. Tutur Alano 5. Bos Persib tegaskan cari pelaku ancaman ke Tom Haye. Kabar adanya ancaman terhadap gelandang Persib Bandung Tom Haye dan keluarganya menuai reaksi keras dari Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muhtar. Umuh Muhtar menyatakan bahwa sepak bola adalah olahraga yang menjunjung sportivitas dan sama sekali tidak membenarkan adanya ancaman, apalagi yang mengarah pada tindakan kriminal seperti pembunuhan. Menurut Umuh, pihak yang melakukan ancaman saat ini tengah dilacak dan dipastikan akan diproses secara hukum. Ia pun memastikan bahwa kasus tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja dan akan dibawa ke ranah hukum. Orang yang mengancam itu sedang dilacak dan pasti akan segera dapat. Kita akan tuntut. Mengancam seperti itu sudah jelas kena hukum, ujar manajer Persib ini. Beckham Putra bangga cetak gol dan kalahkan Persija. Persib mampu membuka keunggulan saat laga baru berjalan 5 menit saja. Beckham Putra Nugraha sukses menjebol gawang Persija melalui sepakan kerasnya. Gol tersebut lahir melalui skema serangan balik. Berguinho yang menusuk dari sisi kanan pertahanan Macan Kemayoran berhasil melepaskan umpan silang ke dalam kotak penalti. Bola hasil tendangan Berguinho tidak diantisipasi dengan baik oleh bek Persija. Beckham Putra yang berdiri bebas langsung melepaskan tendangan kerasnya hingga merobek gawang Carlos Eduardo. Mengaku bersyukur Beckham Putra atas kemenangan timnya di laga syarat gengsi ini. Menurutnya dalam laga derby sekecil apapun peluang harus dimanfaatkan dengan baik. Iya, apa dikatakan pelatih benar, karena laga derby ini kita harus bisa memanfaatkan sekian kecil. Kita bisa cetak gol. Alhamdulillah saya bisa memanfaatkan itu dengan gol cepat, ujar Beckham. Dan kita bisa buktikan Persib adalah tim terbaik di Indonesia karena kita bisa back to back dan kita bisa buktikan itu di lapangan. Lanjut Beckham menjelaskan. PSBS Biak secara mengejutkan bantai Bayangkara FC. PSBS Biak tampil impresif saat menundukkan Bayangkara FC 4-1 pada pekan ke-17 BRI Super League 2025-2026. Duel yang digelar di Stadion Maguwarjo pada Senin 12 Januari sore menuai apresiasi dari caretaker pelatih PSBS Biak, Kahudi Wayu Widodo. Gol PSBS dicetak Sandro Embalo di menit ke-25, Mocine Hasan di menit ke-37, Rayer Blanco di menit ke-45, dan Lukinyas pada menit ke-45 plus 8. Sementara itu Bayangkara FC cuma mampu membalas lewat aksi Ilyas Pazuzevic di menit ke-88. Sementara itu bek PSBS Sandro Embalo mengaku sangat bahagia dengan kemenangan timnya. 3 poin tersebut terasa spesial karena diraih setelah kekalahan menyisakan 2-6 dari Malut United pekan lalu. Saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan tim. Ini adalah pertandingan yang sangat besar bagi kami, terutama setelah kekalahan minggu lalu melawan Malut, papar Sandro. Persis Solo masih punya peluang lolos dari degradasi. Setelah menutup putaran pertama dengan kemenangan sekaligus mengakhiri tren negatifnya, perjalanan Persis Solo untuk lolos dari ancaman degradasi kompetisi BRI Super League masih sangat panjang. Persis langsung dihadang sejumlah ujian berat pada putaran kedua. Laskar Sang Bernyawa langsung dihadang 3 pertandingan super berat. Pada 2 pertandingan pertama, Persis akan menjamu 2 tim yang tengah bersaing di puncak klasemen, yakni Borneo FC pekan 18 dan Persib Bandung pekan ke-19. Saat ini, Borneo FC harus turun peringkat kedua setelah takluk dari Persita Tangerang. Sedangkan Persib Bandung berhasil merebut posisi puncak seusai menaklukkan salah satu pesaing terberatnya Persija Jakarta. Setelah 2 laga partai itu, Laskar Sang Bernyawa akan menjalani laga yang tak kalah menantang. Mereka bakal bertandang ke markas PSM Yogyakarta dalam duel bertajuk Derby Mataram pada pekan ke-20 BRI Super League. Miris klub legendaris Sriwijaya FC diambang kehancuran. Sriwijaya FC menjalani musim cukup berat di Championship Liga 2 2025-2026 dengan dibayangi masalah finansial.
Sriwijaya FC mulai kehilangan banyak pemainnya. Hingga pekan ke-15, Sriwijaya FC kabarnya kehilangan lebih dari setengah sejumlah pemainnya. Skuad Sriwijaya FC kini hanya tersisa 15 pemain saja di tengah perjuangan untuk tidak terdegradasi ke Liga 3. Terbukti, 15 pemain itulah yang sebelumnya dibawa Sriwijaya FC saat bertandang ke Persekat Tegal di Stadion Tri Sanja pada Sabtu 10 Januari. Dengan 11 pemain starter, maka Sriwijaya FC hanya memiliki 4 pemain saja di bangku cadangan. Dalam laga tersebut, Sriwijaya akhirnya kalah dari Persekat Tegal dengan skor 1-0. Lebih parahnya lagi, Sriwijaya FC belum pernah menang dari 15 pertandingan di musim ini. Bahkan Sriwijaya FC harus away menggunakan kendaraan bus. Tentu itu akan memakan waktu yang lebih lama dan faktor kelelahan pemain menjadi masalah yang sangat besar.